Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, senang berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Semoga damai sejahtera kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Nama saya Onasis, saya rindu kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala yang Kau berikan pada kami. Bentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang lembut, hati dan telinga sebagai seorang murid. Jadikan hati kami tanah yang subur untuk firman-Mu ditaburkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka di Matius 12 ayat 1-12. Ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin, yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Orang Majus dari timur artinya ialah mereka adalah ahli perbintangan. Mereka orang-orang yang pintar seperti Daniel yang ada di kitab Daniel. Dan Alkitab tidak menyebutkan beberapa orang Majus itu. Dan mereka menempuh perjalanan yang jauh, sekitar 1-2 tahun, sambil membawa emas harta benda mereka. Dan mereka harus siap-siap menghadapi perampok di perjalanannya. Dan mereka melihat tanda di langit bahwa seorang raja telah lahir, yaitu Yesus Kristus. Dan mereka datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Dan mereka datang saat Tuhan Yesus berumur sekitar 2 tahun. Arti memberi emas, kemenyan, dan mur adalah sebagai berikut. Hadiah ini biasanya diberikan ke raja-raja pada zaman itu. Emas berarti raja di dunia ini, dan Yesus adalah sebagai raja. Kemenyan berarti persembahan doa. Yesus adalah sebagai Tuhan. Dan mur dipakai untuk membalsem mayat, berbicara tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus harus menggenapi semuanya itu. Dia lahir ke dunia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, bangkit dari antara orang mati dan terangkat ke surga. Sekarang Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, itu ada di Markus 16 ayat 19. Dan dia akan datang memerintah sebagai raja di Wahyu 21 ayat 5. Dan saat itu Raja Herodes terkejut dan disangkanya orang-orang Majus itu mencari dia karena dia yang berkuasa sebagai raja saat itu. Berikut ini adalah nubuatan-nubuatan dan penggenapan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus.
Yang pertama adalah Tuhan Yesus itu disebut anak Daud atau Mesias. Nubuatnya ada di 2 Samuel 7 ayat 12 yang berkata, apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Penggenapannya ada di Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Yang berikutnya adalah Tuhan Yesus berkuasa di atas tahta Daud. Nubuatnya ada di Yesaya 9 ayat 7. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Penggenapannya ada di Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Tuhan yang maha tinggi. Dan Tuhan Yehova akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Yang berikutnya adalah Tuhan Yesus adalah Mesias yang diurapi dan kekal. Nubuatannya ada di Mazmur 45 ayat 6 dan 7. Mazmur 102 ayat 25-27. Mazmur 45 ayat 6 dan 7 berkata, Tatamu kepunyaan Tuhan tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Tuhanmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Pengenapannya ada di Ibrani 1 ayat 8-12. Dan yang berikutnya adalah Tuhan Yesus keturunan Abraham. Nubuatannya ada di Kejadian 12 ayat 2-3. Pengenapannya ada di Matius 1 ayat 1. Berikutnya adalah Tuhan Yesus keturunan Ishak. Nubuatnya ada di Kejadian 17 ayat 19. Dan pengenapannya ada di Lukas 3 ayat 34. Tuhan Yesus adalah keturunan Yakub. Nubuatnya ada di Bilangan 24 ayat 17. Penggenapannya ada di Matius 1 ayat 2 dan Matius 2 ayat 2. Tuhan Yesus dari suku Yehuda. Nubuatnya di Kejadian 49 ayat 10 dan Mika 5 ayat 1. Penggenapannya di Matius 1 ayat 2 dan Ibrani 7 ayat 14. Matius 1 ayat 2 berkata, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Nubuatannya ada di Mika 5 ayat 2-3 dan penggenapannya ada di Matius 2 ayat 1 dan Lukas 2 ayat 4. Tuhan Yesus dilahirkan dari keturunan seorang wanita. Nubuatannya ada di Kejadian 3 ayat 15 dan penggenapannya ada di Matius 1 ayat 18 dan Galatia 4 ayat 4. Kelahiran Tuhan Yesus dari seorang perawan. Nubuatnya ada di Yesaya 7 ayat 14 yang berkata, Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda yang belum menikah mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Penggenapannya ada di Matius 1 ayat 22-23 yang berkata, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus dipanggil keluar dari Mesir. Nubuatnya ada di Hosea 11 ayat 1 dan penggenapannya ada di Matius 2 ayat 19-20. Yang berikutnya adalah orang Majus atau orang Arab atau orang Sheba memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Nubuatnya ada di Yesaya 60 ayat 6 yang berkata sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Penggenapannya ada di Matius 2 ayat 1-12. Yang berikutnya adalah Herodes membunuh anak-anak. Nubuatnya ada di Yeremia 31 ayat 15 yang berkata, Beginilah firman Tuhan, dengar. Di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih.
Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Penggenapannya ada di Matius 2 ayat 17 sampai 18. Yang berikutnya adalah Tuhan Yesus luput dari pembunuhan Herodes. Nubuatnya ada di Yeremia 31 ayat 16. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Penggenapannya adalah Yesus yang selamat dari pembunuhan di Bethlehem akan kembali dari Mesir, negeri asing. Yang berikutnya adalah Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Nubuatnya ada di Mika 4 ayat 8 yang berkata, "Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas Putri Yerusalem." Pengenapannya ada di Lukas 2 ayat 7 dan 12. Yesus lahir di suatu kandang domba di Bethlehem. Dan yang terakhir adalah Tuhan Yesus akan dinamakan Immanuel atau Tuhan menyertai kita. Nubuatnya ada di Yesaya 7 ayat 14 dan pengenapannya di Matius 1 ayat 23. Semoga Tuhan Roh Kudus terus mengajari kita dan semoga renungan ini memberkati saudara sekalian. Damai sejahtera kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Haleluya. Amin.